Adanya ombak, tapi Bapak bilang Bapak tetap mau pergi. Pada kesempatan malam ini kepada semua relawan, saya titip pesan, jangan menghalalkan segala cara untuk mencapai sebuah kebenaran. Lebih baik kita lapar dalam kebenaran daripada kita kenyang dalam kejoliman. Karena semua hidup ada pertanggungjawabannya. Buat apa kita enak sesaat tapi susahnya panjang? Saya lebih memilih susahnya sesaat tapi senangnya panjang. Proses perjalanan hidup saya yang begitu susah, tantangan dan perjuangan hidup saya yang sampai menjadi hari ini. Makanya pada saat saya menjadi bupati, saya tumpahkan seluruh kesusahan saya dalam kehidupan itu, dalam kebijakan sebagai seorang kepala daerah. Dan itulah hari ini yang tergambar. Saudara-saudara di kabupaten lain berharap program yang ada di Morotai bisa berpindah ke Provinsi Maluku Utara. Enam pekan sebelum pemilihan kepala daerah Pilkada serentak, calon gubernur Maluku Utara, Benny Laos, meninggal dunia setelah speedboat alias perahu motor yang ditumpanginya terbakar di Pulau Taliabu pada Sabtu tanggal 12 Oktober tahun 2024. Kematian mantan Bupati Morotai itu memunculkan sejumlah pertanyaan hingga kecurigaan adanya sabotase. Kapal milik Benny Laos yang diberi nama Bella 72 awalnya berlabuh sementara untuk mengisi bahan bakar minyak BBM di pelabuhan regional di Desa Bobong, Kecamatan Taliabu Barat, Kabupaten Pulau Taliabu. Kapal motor itu dilalap api dan sejumlah penumpang berupaya menyelamatkan diri dengan terjun ke laut. Menurut juru bicara Kepolisian Daerah Maluku Utara, Bambang Suharyono, kapal terbakar sekitar pukul 14.05 waktu Indonesia Timur. Seluruh rombongan termasuk calon gubernur Maluku Utara Benny Laos berada di dalam kapal saat kejadian naas itu terjadi. Jadi dugaan sementara adalah terjadi kesalahan dalam pengisian BBM. Poinnya saya kepingin bagaimana Maluku Utara ini dikenal secara nasional dan dikenal secara dunia. Hari ini dunia dan nasional mengatakan Maluku Utara hanya spesifik bahwa kita memiliki sumber daya mineral. Ini bukan potensi bagi saya. Kita Utara ini menghasilkan efek domino yang terbatas. Tetapi ada kekayaan lain yang tidak dimiliki Maluku Utara jauh lebih besar. Jadi di mana Maluku Utara ini mempunyai yang saya boleh katakan bahwa Maluku Utara itu the land of story. Ya. Jadi tanah yang punya cerita, ceritanya banyak, budaya, sejarah. Nah, kita dari sisi budaya aja kita punya ceritanya banyak. Nah, saya berharap dengan kolaborasi ini orang Indonesia ini bisa mengantar Maluku Utara membangkitkan industri pariwisata. Kalau industri pariwisatanya bisa bangkit, maka secara otomatis industri kreatif pasti ikut. Kalau ini bisa terespons dengan baik dan masif, maka secara otomatis akan menjadi perhatian seluruh stakeholder dalam pengembangan industri pariwisata. Maka Benny Laos meninggal dunia pada usia 52 tahun. Selain dia, 5 orang meninggal dunia dalam insiden tersebut, yaitu Esther Tantri selaku anggota DPRD Maluku Utara dari Partai Demokrat dan Mubin Awahid selaku Ketua DPW PPP Provinsi Maluku Utara. Kemudian anggota Polres Kepulauan Sula, Bribka Hamdani Buamonabot, Nasrun selaku PNS Kepulauan Sula, serta Masudin Ode Muisi. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial,
Shirley Choanda yang merupakan istri Benny Laos tampak menangisi kematian suaminya. Shirley sendiri menderita luka bakar dalam insiden tersebut. Dalam video tersebut, Shirley mengatakan kepada Benny agar tidak pergi ke Pulau Taliabu, Maluku Utara, karena keterbatasan fasilitas. Shirley juga menyebut fasilitas medis di Taliabu terbatas seperti obat-obatan dan alat pendeteksi detak jantung. Namun, Benny tetap berkeras untuk melihat kondisi setempat secara langsung. Pada Minggu tanggal 13 Oktober, media lokal Halmahera Post memberitakan kesaksian ABK kapal Bella 72 yang mengeklaim ada 2 orang yang sempat naik ke kapal kemudian turun sebelum Benny naik ke kapal. Kapolres Pulau Taliabu, AKBP Totok Handoyo, mengonfirmasi kepada BBC News Indonesia bahwa saksi ABK itu memang menyebut adanya 2 orang tidak dikenal OTK dalam berita acara pemeriksaan BAP. Ya, memang ada 2 orang, tapi kita belum tahu perannya karena penyebab terjadinya kebakaran ini belum pasti, ujar Totok ketika dihubungi pada Senin tanggal 14 Oktober tahun 2024. Katanya ombak, tapi bapak bilang bapak tetap mau pergi. Saya tadi rencananya saya udah mau pulang sendiri, saya mikirin jalan untuk pulang sendiri, tapi tidak ada jalan karena hari itu kalau nggak salah hari Kamis, kapal tuh baru masuk hari Sabtu. Jadi saya juga tetap harus tunggu sampai hari Sabtu, dan daripada bapak sendiri saya temenin. Tapi kemudian hari pertama di Taliabu saya bujuk-bujuk lagi, akhirnya bapak setuju besoknya pulang, padahal jadwal awal kita tuh 4 hari di Taliabu. Kita mampir ke Bobong, itu juga cuman sebenarnya untuk beli bahan makanan karena bahan makanan habis. Biasanya BBM itu diisi, kita di kapal juga baik-baik saja. Nggak tahu kenapa kali ini kapalnya meledak. Kemudian posisinya saya tadinya duduk bersama dengan bapak, tapi karena saya nunggu kelamaan, saya masuk ke kamar buat istirahat. Kemudian saya ketiduran. Pada saat saya bangun lagi, mereka bilang udah isi BBM. BBM-nya baunya tidak seperti BBM biasanya. Emang agak bau berbeda, agak nyengit. Saya berpikir mau keluar. Pada saat saya mau keluar, asisten saya bilang, ibu masuk aja di dalam, di luar bau. Akhirnya saya masuk ke dalam. Gak lama sejak itu tiba-tiba kapalnya meledak, dan saya kelempar ke depan kapal karena dia sudah terbuka, karena posisi kamar terbuka. Saya bisa keluar, saya nyari bapak, saya mau nyelam balik cari bapak, tapi kaki saya nggak bisa gerak, dan semua orang menarik saya untuk naik ke atas. Akhirnya saya dikirim ke puskesmas, bapak dikirim ke rumah sakit. Singkat cerita, akhirnya saya maksa, saya harus diantar ke rumah sakit, saya tidak tenang. Akhirnya prosesnya agak lama, 30 menit, pokoknya setelah saya tiba, bapak sudah tiba duluan sekitar 1 jam. Pak Benny tenggelam kata orang-orang sekitar, mungkin dari jarak kejadian sampai itu mungkin sekitar 4 menit. Ketemunya karena sudah mengambang. Waktu saya datang, Pak Benny masih punya denyut jantung. Saya berdoa minta mujizat, saya panggil nama Tuhan. Saya merasa dia lahir sudah susah, dia berusaha menjadi sukses, dia hidup dengan keikhlasan hati, dia tidak pernah bikin susah orang, dia selalu bantu orang seadanya. Tidak mungkin dia selesai di rumah sakit yang tidak ada apa-apanya, yang bentuknya seperti sangat tidak layak untuk, dan itu rumah sakit kabupaten, tapi dia nggak punya apapun. Pak Benny dikasih oksigen dengan pompa-pompa gitu saja, dia nggak punya inkubator, dia nggak punya pus. Pak Benny masih punya nadi, tapi tidak bisa bernapas sendiri. Seandainya saja ada alat picuk jantung, mungkin semua akan berbeda. Saya berdoa, saya bilang nggak mungkin Pak Benny selesai di sini, nggak mungkin.